wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang telah berkenan hadir lebih awal karena harusnya kita jam habis maghrib, tapi ini karena kosong kita manfaatkan selama puasa, selama Ramadan kita vakum ya. Ramadan ada beberapa pelajaran, sementara ketika libur Idul Fitri kemudian ditambah UTS, baru ini kita sempat bertemu muka. Nah, ini kebetulan masih bulan Syawal menjelang detik-detik akhir. Ya kalau yang belum dapat jodoh minta kepada Allah, ya Allah jodohku, ya Allah jodohku mana ya Allah, gitu ya. Barangkali dikasih gitu loh. Nah, kan anjurannya itu Syawal itu kan artinya peningkatan. Kalau sama dengan sebelum Ramadan ya nggak ningkat-ningkat gitu loh. Ya. Terus yang kedua, kalau ada hal-hal yang khilaf sifatnya salah, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Insya Allah teman-teman semuanya baik-baik, nah, nilainya juga baik-baik, orangnya pokoknya giat, rajin, mantap lah gitu loh. Asal nikah saja itu sudah sempurna agamanya gitu loh. Ya Mbak Zahratul ini ya, kayaknya disegerakan ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang salah satu hal yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu media atau al-wasilah. Sebenarnya materi ini harusnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Tapi kelas kita kelas santai nggak apa-apa gitu. Ya harus buat pemanasan. Saya juga nggak ngoyo nanti harus 2 makalah, ini juga enggak, karena kita mulai untuk pemanasan aja gitu ya. Jadi ini Mas Chandra sama Mbak Mega ya. Oke, silakan bisa dimulai. Nanti sambil nunggu yang lain. Ya, silakan Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga mana sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, berbagai macam kenikmatan, sehingga kita diberi kemampuan untuk bisa bergabung pada kuliah sore hari ini. Yang saya hormati Bapak dosen Ustadz Suprapto, kemudian teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan makalah yang berjudul tentang metode pendidikan Islam dalam perspektif hadis, yang mana disusun oleh saya sendiri, Budi Chandra 3119-108, kemudian bersama teman saya Mega Zian Salama Adeli dengan NPM 3119-197. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan berkaitan dengan metode pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Yang mana yang pertama yang tentu yang kita bahas adalah apa sih yang dimaksud dengan metode. Nah, secara etimologi, metode itu berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Di mana meta ini mempunyai arti yaitu melalui. Nah, sedangkan hodos mempunyai arti yaitu jalan atau cara. Nah, kemudian metode ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah yaitu thariqah, yang berarti langkah-langkah yang strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, kemudian bila dihubungkan dengan pendidikan, maka langkah tersebut diwujudkan dalam proses pembentukan kepribadian. Nah, dengan demikian dipahami bahwa metode merupakan cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.
Sedangkan teknik berarti metode atau sistem untuk mengerjakan sesuatu. Nah, metode dan teknik mempunyai pengertian yang berbeda meskipun mempunyai tujuan yang sama. Nah, metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan, sedangkan teknik adalah cara untuk mengerjakan sesuatu. Nah, baik, dalam metode pendidikan Islam ini, slide selanjutnya ini ada beberapa metode yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu ada metode ceramah, yang kedua ada metode diskusi, yang ketiga ada metode tanya jawab, yang keempat ada metode kisah, yang kelima ada metode perumpamaan, yang keenam ada metode peragaan, dan yang ketujuh ada metode demonstrasi. Nah, kemudian yang pertama itu adalah metode ceramah. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata-kata ceramah kali ya. Nah, di mana metode ceramah ini adalah suatu metode pengajaran yang disampaikan dengan bahasa lisan, memberikan penjelasan terhadap suatu informasi atau suatu masalah. Nah, metode ini itu memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah peserta didik dalam waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, metode ceramah ini sebuah metode yang mengajarkan dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada jumlah siswa pada umumnya yang mengikuti secara pasif. Ini slide selanjutnya boleh? Nah, ada contoh hadis yang berkaitan dengan metode ceramah ini yang dilakukan Rasulullah pada ketika itu. Dalam hadisnya beliau bersabda, An Abdillah ibnu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitu kunna aksara ahlin nar faqalat imra'atun minhunna jazlata wa malana ya Rasulullah aksara ahlin nar qala tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashira wa ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin aghlaba lidhi lubbin min kunna rawahul Bukhari. Nah, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Adha atau Fitri ke musola. Kemudian beliau berbalik lalu menasihati manusia dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bersedekahlah. Lalu beliau melewati kaum wanita dan bersabda, nah, wahai sekalian wanita, bersedekahlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian banyak menjadi penghuni neraka. Nah, kemudian perempuan itu mereka berkata, mengapa demikian wahai Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalian banyak melaknat, kalian banyak mengingkari kebaikan pasangan kalian, kemudian aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya menghilangkan akal seorang laki-laki yang teguh daripada salah seorang di antara kalian. Nah, Ashabul Wurud dari hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah berangkat menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Id, maka beliau bersabda seperti hadis di atas. Nah, sesungguhnya dengan bersedekah bisa melepaskan pemiliknya dari neraka. Dimana yang kita pahami juga dalam hadis ini tuh salah satu bentuk metodenya yaitu adalah ceramah, dimana beliau sendiri yang langsung menyampaikan seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa metode itu bisa adalah penyampaian suatu informasi. Nah, dalam hadis ini bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa dengan bersedekah salah satunya bisa menghindari kita dari neraka. Kemudian menginformasikan juga bahwa di dalam neraka itu kebanyakan adalah perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi ciri-cirinya bahwa
perempuan itu suka melaknat, suka mengingkari pasangannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode diskusi. Boleh dilanjut ini? Apa sih yang dimaksud dengan diskusi? Mungkin kita sudah tidak asing ya dengan kata diskusi. Nah, dari bahasa diskusi ini berasal dari bahasa Latin yaitu discussus yang berarti to examine atau mempunyai arti memeriksa atau menyelidiki. Nah, sehingga metode diskusi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin menyangkut kepentingan bersama dengan jalan musyawarah atau mufakat, dengan memperluas pengetahuan dan cakrawala pemikiran. Adapun hadis yang berkaitan dengan metode diskusi ini adalah yaitu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsuru akhaka zaliman aw madluman faqala rajulun ya Rasulullah unsuruhu idza kana madluman afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh zalimi fa inna dzalika nasruhu rawahul Bukhari. Nah, hadis ini memiliki terjemahnya adalah bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika menolong orang yang zalim?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tahanlah atau hentikanlah dia orang yang berbuat zalim itu dan kembalikan dia dari kezalimannya itu karena sesungguhnya itu merupakan pertolongan kepadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dalam hadis ini dijelaskannya bahwasanya Rasulullah memerintahkan umatnya agar menolong saudaranya yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Nah, Ibnu Battal mengatakan An-Nasr menurut orang Arab berarti i'anah, yaitu artinya pertolongan. Nah, sungguh Rasulullah telah menjelaskan bahwa menolong orang yang zalim itu caranya dengan mencegah dari berbuat kezaliman atau berbuat aniaya. Karena jika kita tidak mencegahnya, maka dia akan melakukan perbuatan yang menyebabkan pelakunya bisa dikisos. Nah, pencegahan yang kita lakukan ini dengan cara yaitu bisa mengkisosnya juga bisa dikatakan menolong orang yang berbuat zalim. Nah, pada dasarnya dalam hadis ini menunjukkan metode pendidikan yaitu dengan metode diskusi, yaitu di mana saling ada interaksi antara yang bertanya dan yang menjawab. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada selanjutnya ini ada metode tanya jawab. Nah, kemudian apa sih metode tanya jawab? Nah, mungkin teman-teman semua bisa lebih paham mungkin apa yang dimaksud dengan tanya jawab. Nah, tanya jawab ini adalah metode pembelajaran yang memungkinkan adanya komunikasi langsung antara pendidik dan peserta didik sehingga komunikasi ini terlihat adanya timbal balik antara guru dan siswa. Nah, tujuannya dari metode tanya jawab ini adalah para guru atau pendidik dapat mengetahui sejauh mana para murid dapat mengerti dan mengungkapkan apa yang telah dipahaminya. Nah, sebagaimana dalam hadis ini kaitannya adalah dengan bahwasanya an Abi Hurairah qala rajul ya Rasulullah man ahaqqan nas bi husni subhah bi husni as-suhbah qala ummaka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka adnak rawahul Muslim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak saya
hormati. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru kemudian ayahmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat dari kamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini penjelasannya bahwa seorang ibu itu di mata anaknya merupakan suatu figur yang paling berjasa dibandingkan yang lainnya. Bagaimana tidak? Karena dia telah susah payah mengandungnya selama 9 bulan dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit. Bayi yang berada dalam kandungannya senantiasa dibawa kemanapun dia pergi. Bahkan tidak jarang seorang ibu yang mengandung muda sampai berbulan-bulan tidak mau makan nasi. Karena jika hal itu dia lakukan akan kembali keluar atau muntah. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa di dalam hadis tersebut terdapat anjuran untuk berbuat baik kepada kerabat dekat dan ibu adalah yang paling berhak mendapatkan itu. Baru kemudian setelah ibu, ayah, atau kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, dalam hadis ini itu menjelaskan berkaitan dengan metode pendidikan adalah metode tanya jawab, tidak berbeda jauh dengan metode diskusi. Hanya saja metode diskusi itu lebih kepada mencari solusi bersama gitu melalui musyawarah dan mufakat. Apakah saudari Jeje udah bergabung belum? Belum nggak? Saudara Jean, apakah belum bergabung ya? Ya sudah, saya lanjutkan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode kisah. Dalam pendidikan Islam, kisah mempunyai fungsi yang edukatif yang dapat diganti dengan bentuk penyampaiannya dari bahasa yang lain. Nah, hal ini disebabkan oleh kisah Qur'ani dan Nabawi memiliki beberapa keistimewaan yang membuatnya mempunyai efek psikologis dan edukatif yang sempurna, rapih, dan jauh jangkauannya seiring dengan perjalanan zaman. Nah, dalam pendidikan Islam, kisah sebagai metode pendidikan yang amat penting. Kenapa dikatakan amat penting? Alasannya sebagai berikut. Yang pertama itu kisah memikat karena mengundang pembaca dan pendengarnya untuk mengikuti peristiwanya, merenungkan maknanya. Selanjutnya, makna-makna itu akan menimbulkan kesan dalam hati pembaca atau pendengar. Kemudian kisah Qur'ani dan dapat menyentuh hati manusia karena kisah itu menampilkan tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh. Karena tokoh cerita ditampilkan dalam konteks yang menyeluruh, pembaca atau pendengar dapat ikut menghayati atau merasakan sebuah kisah itu. Nah, seolah-olah dia sendiri yang menjadi tokohnya. Nah, kisah itu sekalipun menyeluruh terasa wajar, tidak menjijikan pendengarnya atau pembacanya. Misalkan kisah Nabi Yusuf. Nah, inilah salah satu keistimewaan dari kisah Quran. Tidak sama dengan kisah-kisah yang ditulis oleh orang-orang sekarang yang isinya banyak ikut mengotori hati pembaca. Kemudian yang selanjutnya itu kisah Qur'ani mendidik perasaan keimanan dengan cara supaya tujuan pendidikan tercapai secara maksimal. Nah, Rasulullah SAW menggunakan kisah atau cerita seperti mengajarkan kepada sahabat tentang keutamaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian keutamaan tauhid serta kepada para utusannya. Nah, kaitannya hadis yang berkaitan dengan metode kisah ini yaitu ada bahwasannya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dakhalat imra'atun nar fi hirwatin rabatatha falam tuta'imha walam tada'ha
ta'kulu min khasyasil ard. Nah, artinya ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia ikat dan tidak dia beri makan. Wanita itu tidak membiarkan binatang itu lepas mencari makanan berupa hewan-hewan kecil di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Imam Malik dan Abu Daud. Nah, inilah salah satu contoh metode kisah di mana Rasulullah menjelaskan kisah tentang seorang wanita yang masuk neraka akibat seekor kucing. Gitu. Karena dia memelihara kucing akan tetapi dia tidak memberi makan, kemudian mengurungnya. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada metode perumpamaan. Saudara Jian belum bergabung juga ya? Itulah. Yang berikutnya itu ada metode perumpamaan. Nah, perumpamaan dilakukan oleh Rasul untuk memberikan pemahaman kepada objek sasaran. Nah, pendidik. Sehingga kandungan dari maksud suatu materi pelajaran dapat diterima dengan baik. Strategi ini dilakukan dengan cara menyerupakan sesuatu perumpamaan yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu strategi sehingga benar-benar dapat membawa sesuatu yang abstrak pada yang konkret atau menjadikan sesuatu yang masih samar kemudian dijelaskan dengan sangat jelas. Ada beberapa contoh pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan perumpamaan. Di sini saya mencantumkan dua hadis. Yang pertama yaitu perumpamaan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa, ia berkata, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matslul hayy wal mayyit." Nah, mana artinya perumpamaan orang-orang yang berzikir dan yang tidak berzikir kepada Rabb-nya dan tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di mana dalam hadis ini bahwa perumpamaan itu orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Bahwasanya bahwa orang yang berzikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang tidak berzikir ini seperti orang yang mati. Nah, kemudian yang selanjutnya itu perumpamaan orang mukmin dan orang munafik dalam hal musibah. Bagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibata, haddatsana Abdul A'la an Ma'marin an Zahri an Sa'idin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mathalul mu'min kamathaliz zar'i la tazalu ar-rihu tumiluhu wa la yazalu al-mu'min yusibuhu al-bala'u wa mathalul munafiq kamathalis sajaratil urzi la tahtazza hatta tastahsir. Nah, artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah. Nah, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Ma'mar. Kemudian dari Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id. Kemudian dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin seperti tanaman. Angin senantiasa menerpanya dan orang mukmin itu akan senantiasa tertimpa musibah. Sedangkan perumpamaan orang munafik itu seperti pohon cedar.
tidaklah ia bergerak hingga diketam. Nah, dalam hadis ini perumpamaan yaitu orang mukmin dan orang munafik, di mana orang mukmin ini diumpamakan seperti tanaman yang senantiasa ketika diterpa angin dia tidak senantiasa tidak jatuh gitu. Artinya pohon itu tetap kuat, tetap kokoh. Nah, sebagaimana juga orang munafik itu diumpamakan seperti pohon cedar yang artinya tidak bergerak hingga dia ketam. Kemudian selanjutnya Saudari Zian, apakah sudah bergabung? Belum, ya sudahlah. Yang berikutnya adalah metode peragaan. Borong, udah borong. Nah, borong. Kita lagi jualan. Yang keenam adalah metode peragaan, di mana metode peraga ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan media pendidikan. Di mana media pendidikan adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas. Sehingga alat bantu itu digunakan untuk penghubung dalam proses pembelajaran. Nah, media pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam belajar peserta didik, di mana media pendidikan mengandung beberapa aspek-aspek sebagai alat atau sebagai teknik yang berkaitan erat dengan metode pengajaran. Nah, hadis yang berkaitan dengan metode ini adalah dalam hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara maliku bisababati wal wusta. Hadis riwayat rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menanggung hidup anak yatim atau yang lainnya, maka saya Nabi dan dia seperti ini di dalam surga. Dan Imam Malik mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan tengah. Nah, di mana dalam hadis ini tuh bahwa peragaan yang dicontohkan yaitu dengan jari telunjuk dan jari tengah. Bahwasanya antara orang yang memberi atau menanggung anak yatim atau yang lainnya diibaratkan dia itu dekat dengan Rasulullah, seperti dua jari itu antara jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian yang selanjutnya itu ada metode demonstrasi. Slide berikutnya ini. Nah, metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau bagaimana memperlihatkan sesuatu kepada peserta didik. Nah, metode demonstrasi ini dilakukan bertujuan agar pesan yang disampaikan oleh pendidik dapat dikerjakan dengan baik dan benar oleh peserta didik. Nah, hadis yang berkaitan metode demonstrasi ini adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, hadis riwayat Bukhari nomor 6008. Nah, dalam hadis ini sangat jelas pendemonstrasiannya itu bahwa kita harus mencontoh salat sebagaimana Rasulullah melakukan ibadah salat. Mungkin inilah beberapa metode pendidikan Islam dalam perspektif hadis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada yang disanggah atau mau ditambahkan atau yang
ingin bertanya, sangat dipersilakan. Ini mau dilanjut dulu apa langsung tanya jawab, Ustaz? Ini masih sendiri nih. Kayak duda dong. Iya, Ustaz. Nah, Aduh. pasangannya mana pasangannya, Mas? Pasangannya belum muncul, Ustaz. Hilalnya masih tertutup awan, Ustaz. Waduh. Satu aja hari inilah, jangan banyak-banyak. Nanti Oh, pusing lah. iya, Ya. Ustaz. Ya udah nyiapin Sat. Hah? Udah nyiapin, udah prepare nih. Ya nggak apa-apa lah gitu loh. Buat Ya. besok. Kan kalau makan terlalu kenyang juga nggak enak, Mas. Betul. Kan segala sesuatu yang berlebihan nggak boleh, Ustaz ya. Siap Ya. Sat, siap. Kecuali istri, ya boleh kalau berlebihan. Istri itu berlebihan, Empat, Ustaz. senang dia, gitu loh. Kasih kelebihan belanja, kelebihan baju, kelebihan perhiasan, senang, gitu loh. Tapi kalau Pahala ya, laki-laki Ustaz. dosa, sesuai amal ibadah saja. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Aduh, kok gelap sekali ya, saya tidak melihat wajah-wajah. Teman-teman yang ingin bertanya sangat dipersilahkan. Yang mampu saya jawab, insya Allah saya jawab. Jika saya tidak mampu, mungkin akan dijawab oleh Al-Ustaz Suprapto. Silakan teman-teman bertanya. Siti Rahayu yang bertanya, silakan. Mungkin sedikit ya. Oh duluan ya. Oke, silakan. Ya, Saudara Kokoh ini mau bertanya. Cuma ini aja ingin Silakan, diperjelas tentang tadi yang terakhir itu adalah metode peragaan dengan metode demonstrasi ya. Agak belum ini nih biar letak perbedaannya di mana gitu antara metode peragaan dengan metode demonstrasi. Siap. Ya itu aja, terima kasih. Sepertinya Siti Rahayu tadi ingin bertanya. Pertanyaannya buat kelompok selanjutnya. Hah? Pertanyaannya, temanya buat kelompok selanjutnya media, tentang media gitu. Kagak nana lu bener. Sabar minggu depan. Tahan ya. Kalau buru-buru hubungin Pak Suprapto aja. Pak Suprapto siap kok. Mau banget gitu. Habis sih Siti Rahayu bertanya apa enggak sih? Kira ya, Pak, nanya apa sih? Nggak jelas, putus-putus. Nggak jadi. Nggak jadi, jangan ngambek dong. Tadi Koko bertanya tentang perbedaan demonstrasi dan peragaan. Kalau saya sendiri memahaminya, peragaan itu artinya memiliki alat contoh gitu, sehingga dengan suatu alat media ini tuh bisa memahami gitu orang yang diajarkan gitu. Bagaimana yang menjadi peragaannya itu terus alat peraganya itu atau alat bantunya itu adalah jari tadi, di mana Rasulullah itu menjelaskan bahwa orang yang memberi makan anak yatim atau yang lainnya itu seperti dekat, bentar. Nah, dia itu di dalam surga itu seperti dua jari ini. Jadi alat peraganya itu yaitu alat dua jari. Ya, alatnya itu tuh dua jari tersebut gitu, yaitu jari telunjuk dan tengah. Peragaan di sini tuh disebut itu menggunakan alat bantu gitu loh kok. Mungkin agak rancunya itu yaitu peragaan antara peragaan dengan demonstrasi gitu ya, sama-sama memperagakan, cuman peragaan itu lebih kepada alat bantunya gitu untuk memahami orang ini dekatnya itu seperti apa gitu loh. Maka dijelaskan dengan dua jari itu, antara jari telunjuk dan jari tengah. Nah, kemudian
Demonstrasi ini yaitu ya dimaksudnya dengan peragaan juga, cuman lebih kepada prakteknya gitu. Sebagaimana hadisnya itu bahwa kalian tuh sholat seperti sebagaimana Rasulullah sholat gitu. Bahwa Rasulullah meragakan sholat gerakannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya pahami. Jadi demonstrasi itu lebih kepada peragaan prakteknya gitu seperti apa. Nah, kemudian peragaan ini lebih kepada alat bantu untuk memahami dekatnya itu seperti apa. Bisa dipahami ya? Selamat Bapak siap. Surat. Jadi kemarin itu makan aja. Baik, sudah lagi yang ingin bertanya? Saudari Monica sepertinya yang bertanya. Sudah menyalakan kamera, sepertinya yang bertanya ya? Mau nambahin dikit dong. Tambahin silakan, sangat dipersilakan saudara Adi. Silakan, tafadhol, Syekh. Kok di mute sih? Adi, apakah masih di sana? Ya, mau menambahin tadi untuk masalah media peragaan ya. Ya. Nah, media peragaan di sini saya ingin memperjelas sedikit aja sih. Siap. Dari yang disampaikan oleh Saudara Chandra. Maksud daripada media peragaan di sini adalah metode peragaan adalah media perantara, maksudnya tuh. Ada perantara metode yang disampaikan oleh Nabi ketika untuk mempelajari atau menyampaikan pembelajaran agama Islam. Yang mana peragaan tersebut ada beberapa macam lagi nih model-modelnya. Ada yang melibatkan manusia, ada yang melibatkan non-manusia, ada yang menggabungkan antara manusia dan benda. Gitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar sama-sama penjelasan minggu depan. Udah, sekian. Terima kasih. Hebat sekali Anda. Terima kasih saudara Adi telah menambahkan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ayolah teman-teman, tunjukkanlah wajahmu. Seperti ini ya, walaupun banyak. Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi. Masih ada? Monik, nanya nggak Nik? Seperti saudara Salman ingin bertanya apa? Atau ingin menambahkan? Belum, Ustaz, belum. Ada ini? Bang Belum. Chandra, halo. Halo, ada apa Megazen? Maaf, baru. Iya, nggak apa-apa, dimaafkan kok. Kan kemarin udah pas lebaran. Mega dari mana? Dari mana? Baru diantar itu ya? Pak, Calon ya? Iya, lagi sibuk. Maaf ya. Iya, Maaf. apa-apa. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan sebentar ya. Ini baru 19. Oke. Ini metode itu merupakan usaha untuk menyampaikan tujuan. Ya, intinya di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan 3 istilah. Pertama, thariqah, jamaknya turuk. Ya. Turuk itu artinya jalan buntu. Orang bisa mengeluarkan potensi terbaiknya ketika dia dalam keadaan terdesak. Misalnya Mbak Monik ini lagi naik motor, dikejar anjing. Nah, dia digas sekenceng-kencengnya gitu loh. Tiba-tiba ketemu gang buntu gitu loh. Motornya ditinggal, dia lari, ternyata ada tembok gitu loh. Sambil lari sekencang-kencangnya dia loncat gitu. Atau di depannya ada kali, kalinya 5 meter atau 6 meter gitu. Pas dikejar anjing gitu loh. Dia ternyata bisa terbang melompati kali yang itu dari ujung ke ujung gitu. Bisa terbang gitu. Tanpa kejebur gitu. Kenapa? Karena ada potensi tersembunyi yang muncul saat terdesak. Bikin makalah juga ternyata kayak gitu, budaya mahasiswa kita.
dan budaya dosen kita juga ternyata. Gitu. Kemarin-kemarin itu bikin makalah, nyari sumber nggak ketemu-ketemu. Tiap nulis bingung apa yang mau ditulis. Tapi ketika besok pagi mau maju, gitu loh, nyari buku, idenya ketemu, gitu loh. Nah, kita ini jurus terdesak, kepepet, dan jurus mengandalkan potensi tersembunyi itu muncul di detik-detik akhir. Nah, metode itu ibaratnya seperti itu. Terkadang tujuan yang kita sampaikan itu terwujud pada saat kita sudah dalam tanda kutip putus asa, ya. Jadi torik itu jalan, tapi turuk itu jalan buntu. Orang yang melewati jalan buntu, dia akan kembali lagi. Nah, makanya potensi itu terkadang muncul pada saat yang tidak diduga. Nah, kita itu memiliki potensi tersembunyi yang keluar saat dalam keadaan terdesak. Gitu. Saya juga merasakan sendiri, gaji saya kan kecil. Ngajar jadi dosen itu kan gajinya lillahi ta'ala. Jangan kira, wah dosen enak ya gitu. Mau jadi istri keduanya jangan mau gitu loh ya. Jadi terus semua guru ternyata ternyata semua guru. Saya punya teman ngajarnya di sekolah favorit di Rawamangun, masuknya itu 40 juta atau 35 juta. SPP-nya per bulan 1 juta berapa gitu, saya nggak tahu. Gajinya juga masih di bawah UMR. Gitu. Nah, dia mau pindah ke Sukabumi, ditawarin di sana, walaupun gajinya kecil, tapi disediakan fasilitas rumah, fasilitas lain-lainnya, gitu loh. Nah, itu salah satu pengalaman saya ketika punya hutang lebih dari 100 juta karena menjamin seseorang, ternyata orangnya tidak kurang atau bermasalah atau kurang amanah, gitu. Saya harus mengembalikan jaminan itu ke teman, gitu. Karena saya yang menunjukkan. Dan itu ya dengan segala daya upaya akhirnya juga terlunasi. Gitu. Nah itu potensi yang di dalam tanda kutip muncul saat kita terdesak. Nah, Toriko itu hakikatnya kayak gitu. Dia mencari jalan pada tujuan meskipun terkadang tidak terbayangkan sebelumnya. Kalau orang waras itu loncat kali yang 6 meter dalam keadaan normal itu mungkin nggak bisa. Dia mungkin ketakutan akan kejebur di tengah, tapi saat dikejar anjing, dia melakukan hal tersebut gitu dengan tanpa banyak berpikir, ya. Atau loncat tembok yang tinggi 1 meter atau 2 meter mungkin bisa. Seorang maling gitu loh yang dikejar-kejar massa karena ketahuan mau ditangkap, dia bisa melakukan hal yang tidak terduga seperti itu. Nah, yang kedua, metode itu disebut manhaj, artinya sistem. Kalau tadi upaya, ini berkaitan dengan mewujudkan tatanan sikap. Di pesantren itu untuk merubah perilaku santri itu harus dibuat sistem yang kira-kira santri akan sehingga perilakunya, polanya itu seperti yang diharapkan oleh pemilik pesantren atau ustadznya. Ya. Misalnya dikondisikan bangun pagi sebelum subuh atau jam 3 tahajudan terlebih dahulu, kemudian dikondisikan yang mau puasa sunnah bisa sahur, sahurnya gratis, nanti ketika buka dapat hadiah misalnya kayak gitu. Nah, itu namanya manhaj, mengkondisikan keadaan untuk merubah perilaku berdasarkan tujuan. Jadi metode itu intinya kepada terwujudnya tujuan, ya. Bisa berupa gagasan, ide, bisa berupa pengkondisian sikap atau perilaku. Yang ketiga itu disebut wasilah. Nah, wasilah ini sering
diasumsikan dengan media tadi. Tetapi wasilah itu artinya jalan untuk sampai kepada tujuan dengan bantuan pihak yang lain. Makanya ada tawasul, itu artinya ya kita ingin sampai kepada Allah, tetapi karena kita banyak dosa, kita meminta bantuan kepada orang-orang suci atau kepada Nabi atau kepada yang lainnya yang mampu membawa kita lebih cepat dan lebih dekat. Namanya tawasul atau wasilah. Meskipun nanti setiap organisasi atau ulama memiliki pandangan yang berbeda, mana yang disepakati, mana yang diperselisihkan. Nah, ternyata di kalangan para ulama terlebih terdahulu itu juga seperti Imam Syafi'i, ketika beliau memahami konsep syariah dari Al-Quran dan Sunnah, beliau menyampaikan gagasan tersebut melalui metode yang disampaikan kepada umat dan masyarakat. Nah, ketika melihat umat dan masyarakat di suatu tempat, metode yang digunakan itu akan berbeda dengan yang disampaikan di tempat yang lain. Misalnya saja, Imam Syafi'i itu menyampaikan fatwanya ketika melihat orang Baghdad, ya, orang Baghdad itu jauh dari Madinah. Yang kedua, dia lebih dekat dengan Iran atau waktu itu dengan Persia. Sehingga kajian pengetahuannya lebih banyak kepada rasional akliyah. Jadi pola pemikiran fikihnya itu banyak didasari dengan pola-pola rasional akal. Misalnya begini, memotong tangan atau menggosok gigi siwak itu kalau orang-orang Madinah karena mereka dekat dengan Nabi, dekat dengan para sahabat, mereka akan melihat contoh yang disampaikan Nabi dan sahabat. Ya, mereka menggunakan siwak, kayu yang dibersihkan, wangi, ketika hendak sholat juga pakai siwak, ketika pakai juga pakai siwak. Tapi orang Baghdad karena mereka jauh dengan Nabi, kemudian alat siwaknya juga terbatas, mereka lebih memahami kepada bahwa siwak itu adalah perintah yang intinya maqasid syariahnya itu menjaga kebersihan gigi. Kalau Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli salat, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan umatku untuk melakukan siwak ketika hendak melakukan sholat. Nah, kata ketika hendak melakukan sholat itu dibangun bukan saat ketika hendak takbiratul ihram, tapi menjelang, ya, sebelum wudu mereka gosok gigi dahulu, sebelum ke masjid mereka membersihkan badan terlebih dahulu, pakai baju-baju yang bagus, wudu zinatakum inda kulli masjid gitu loh. Jadi kalau ke masjid itu ya idealnya lebih mewah daripada mau tampil di panggung, Mas, gitu loh. Nah, saya kan MC cita rasa pengantin gitu loh. Jadi MC tapi gantengnya nggak kalah sama pengantinnya gitu. Jadi ya, saya tahu gitu loh, bagaimana pengantin harus diperlakukan, MC juga bagaimana harus tampil gitu. Walaupun mungkin kalau ada acara siang dan malam itu MC sama kru-kru yang lain, fotografer yang rias, yang nggak mandi, yang nggak tahu, nggak gosok gigi, nggak lain-lain. Kalau saya, makanya kalau paling seneng itu ya di tempat saya, di masjid saya, gitu loh. Atau kalau di tempat lain itu tempat yang dekat, gitu. Itu paling seneng. Makanya kata Nabi itu orang yang paling bahagia itu salah satu cirinya itu orang yang dapat bekerja di tempat dia fi kutibaladihi. Jadi orang yang bahagia itu orang yang mendapatkan pekerjaan di daerahnya, tidak merantau gitu loh. Meskipun merantau itu juga dianggap sebagai orang yang berjihad. Nah, orang yang bahagia itu orang yang mendapatkan pekerjaannya di wilayahnya, di tempat tinggalnya. Jangan sampai istrinya tinggal di Jakarta, dia dapat pekerjaannya di Bandung. Itu orangnya bahagia tapi kurang sempurna kebahagiaannya gitu loh. Dulu saya kan hijrah ke Jakarta dari Semarang itu, lulus S1 ke Jakarta. Salah satunya ya
mungkin karena banyak ditolak oleh cewek gitu loh. Atau gitu loh, yang kedua gitu loh, banyak diperebutkan oleh cewek kan gitu loh. Masalahnya kan dua itu aja Mas gitu loh. Diperebutkan saking banyaknya, takut mengecewakan salah satu gitu loh. Atau semuanya menolak gitu loh, bikin sakit hati gitu loh. Ya udah lari aja gitu loh. Ternyata di sini penggemarnya juga nggak kalah banyak gitu. Dari Sabang sampai Merauke kan berjajar pulau-pulau gitu loh. Jadi salah satunya. Nah, Imam Syafi'i itu menyampaikan metode itu melihat kepada orang Baghdad, beliau mengeluarkan pendapat yang disebut qaul qadim. Tetapi ketika beliau menyampaikan metode pengajaran fikihnya, karena kondisi masyarakat, latar belakang budaya, kemudian pengetahuan, jadi metode itu dipengaruhi oleh satu muridnya. Jadi latar belakang latar belakang pengetahuan muridnya itu juga diukur budayanya. Menyampaikan ceramah di depan orang Sunda dengan orang Betawi atau orang Jawa itu harus beda. Kenapa? Kecenderungannya beda. Kalau Mas Chandra nanti nyari jodoh gitu loh, pingin yang masakannya seleranya sesuai dengan selera, itu nggak ada yang manis. Orangnya sudah manis soalnya, gitu loh. Bukan pelit, gitu loh. Tapi kalau orang Jawa minum nggak manis, dikasih datang bertamu dikasih teh nggak manis, itu dianggapnya orangnya pelit, gitu loh. Itu kan satu budaya, gitu loh. Harus dipahami kayak gitu. Orang Sunda itu nggak suka teh-teh yang manis, soalnya orang-orangnya sudah dianggap manis, gitu loh. Kemudian pekerjaannya orang Sunda itu jarang yang bekerja berat. Bekerja berat itu ya mereka biasanya ya ke sawah sekedarnya agak siang, gitu. Terus berkebun atau berdagang daging siang. Kalau orang Jawa banyak kan kalau yang di rumah sebagai petani atau sebagai kuli bangunan kerjanya kan berat. Kalau nggak minum manis itu lemes gitu loh. Kalau minum yang manis itu bisa membantu percepatan proses pematangan kalori. Jadi lemes minum hangat yang manis itu tenaganya muncul lagi gitu loh. Jadi itu juga harus dianalisa sampai kayak gitu. Nah, maka metode itu dipengaruhi oleh satu muridnya atau orang yang mau diajak bicara. Yang kedua dipengaruhi oleh kemampuan gurunya. Guru itu juga harus terus belajar karena dia menghadapi murid atau mahasiswa atau mad'u atau masyarakat yang terus berkembang. Ya, kalau kemampuannya tidak diasah, ya dia akan statis. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh cara dan tujuan. Ya, tujuannya pinginnya diarahkan kemana. Makanya ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau juga dengan kondisi yang sama, tetapi masyarakat berbeda, beliau menyampaikan fatwa yang berbeda, yang disebut dengan qaul jadid. Nah, itu juga yang ditempuh oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, misalnya dalam pernikahan, gitu loh, teksnya sama, hadisnya sama, tetapi Imam Malik itu tidak mewajibkan orang nikah itu pakai saksi. Jadi orang nikah itu menurut mazhab Maliki tidak wajib mendatangkan saksi. Jadi kalau misalnya Mas Chandra datang ke rumahnya Mbak Mega Zen, tiba-tiba dinikahkan sama bapaknya tanpa ada saksi, itu dianggap sah. Nah, cuma di situ ada anjuran untuk mengiklankan. Mengiklankan itu menyampaikan lewat media sosial, lewat pengumuman di masjid, halo saya sudah nikah gitu. Ini istri saya gitu. Kenapa? Biar tidak terjadi terjadi fitnah. Sebab kata Nabi, Fitnah. al-khitbah itu bil israr. Kalau orang sedang dilamar itu sebaiknya serapat mungkin disembunyikan. Kenapa? Karena perjalanan antara khitbah, lamaran, sampai kepada pernikahan, itu godaannya besar. Kecuali melamar sambil nikah. Nah, itu makanya cara ngatasinya kayak gitu, Mas. Saya beberapa kali ketemu caranya, soalnya udah dilamar, gitu loh. Bicara tentang teknis pernikahan, nggak jadi. Nah, misalnya Mbak Mega mintanya pelaminannya Padang. Mas Chandra mintanya
pelaminannya Jawa gitu loh. Minta duit buat pesta harusnya 40 juta, ini dikasih 25 juta. Berantem gitu akhirnya nggak jadi nikah. Bulan ini aja saya nangani di gedung saya 2 orang, Mas. Sudah pesan gedung, sudah mau daftar ke KUA nggak jadi nikah gitu loh. Yang sadis itu kan yang dulu tahun 2016 itu sudah nyebar undangan semuanya gitu loh. Tiba-tiba sudah syukuran ini malamnya. Nah, ngakunya perjaka kan KTP elektronik itu kan statusnya masih utuh, Mas, gitu kalau nggak dirubah kan. Nah, ternyata setelah itu didatangin sama seorang wanita sama anak, mengaku dia anak dan istri dari calon pengantin pria. Nah, itu hari Rebu, Kemisnya mau nikah gitu loh. Sabtunya saya MC-nya gitu loh. Nah, resepsinya di gedung. Nah, itu akhirnya undangan sudah disebar. Gedung sudah dipesan, catering sudah dibayar semuanya. Akhirnya ya batal gitu loh, dibatalkan karena ya nimbang-nimbang segala aspek lah gitu. Itu kayak gitu. Tapi itu kan memang karena ada faktor kebohongan. Tapi kalau yang tadi itu cuma faktor teknis kecil-kecil gitu, masalah cara pernikahan kan kata Nabi aulimu walau bisyatin gitu. Walimah itu tidak harus mewah, yang penting kalian nyembelih kambing untuk dimakan bersama biar yang lain itu juga ikut bahagia, yang nggak nikah atau yang belum ketemu jodoh itu juga seneng gitu loh, Mas. Jadi maksudnya gitu. Kenapa pakai walau bisyatin? Karena kambing itu dalam budaya orang Arab itu makanan yang paling murah gitu loh. Dan paling diminati. Kalau di kita ya mungkin murah dan diminati ya aulimu walau bi ayam gitu kan. Ya makanya sate itu paling enak itu sate kambing, karena kambing sendiri itu bahasanya dari bahasa Arab sate. Sate itu artinya kambing gitu loh. Ya. Ini kalau Mbak Mega nanti dilamar, pokoknya minimal dikasih kambing aja, tapi matang, jangan kambing hidup gitu loh ya. Sama masaknya, sama nasinya dan lain-lain. Nah, kalau madhab Hanafi, dia tidak memerlukan wali. Jadi kalau sudah dewasa, seperti Mbak Monik ini, dia sudah ada yang tertarik, dia tidak perlu mendatangkan bapaknya. Cara menikahkannya itu seperti orang Syiah juga gitu. Ketika kawin kontrak kan, saya nikahkan diri saya kepadamu dengan mahar, gitu loh. Kenapa? Karena wanita yang sudah akil balik itu dianggap dia memiliki hak sendiri untuk menikahkan dirinya. Ya, jadi tanpa wali. Nah, makanya tapi harus ada saksi. Kalau Imam Malik tadi harus ada wali, tapi tidak wajib ada saksi, cuma harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan akan terjadi fitnah gitu loh. Makanya nikah siri itu kenapa nikah kok disembunyikan? Karena memiliki satu biasanya ada masalah, ya kayak gitu. Asalnya sudah nikah ngomongnya, tapi ngakunya masih perjaka gitu loh. Atau memang sudah nikah gitu loh, istrinya buat simpenan gitu loh. Takut khawatir diketahui oleh istri pertama dan keluarganya. Makanya ya nikah diam-diam istilahnya, nikah siri. Tapi yang suka kan wanitanya kadang. Yang penting ikhlas kan Pak Ustadz, wanitanya nggak apa-apa kok bilang gitu. Jadi ya susah kalau kayak gitu. Ya. Jadi metode itu dia memilih satu perangkat berdasarkan tujuan untuk audien atau pendengar yang sudah diketahui karakternya. Nah, itu ketika menyampaikan informasi. Ada juga tujuan tapi merubah sikap. Itu namanya manhaj, ya. Ada juga dia butuh wasilah atau pihak kedua untuk menyampaikan tujuan. Misalnya begini, Mas Chandra mau ngomong naksir Mbak Zen, Mbak Mega Zen, tapi nggak berani. Dia butuh orang kedua. Orang kedua ini yang menyampaikan maksud kepada orang tuanya. Orang ketiga. Nah, atau jawabnya Mbak Zen juga, Mbak Mega Zen jawabnya juga nggak berani terang-terangan, masih malu-malu gitu loh. Nah, dia menyuruh orang, tolong kasih tahu. Jawabannya mau, penting
3 hal. 1 tujuan, 2 pendengar karakternya, yang ketiga cara yang dipilih untuk menyampaikan tujuan yang dilengkapi dengan media. Nah, itu hakikatnya. Maka orang yang sama-sama memahami Al-Quran sebagai syariat, itu cara menyampaikannya itu ternyata berbeda. Ini bisa dilihat dari perbedaan madhab, baik kalangan Syafi'i, kalangan Maliki, kalangan Hanafi, kalangan Hambali, ya. Itu kira-kira kayak gitu. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Mas Ilyas sehat apa masih kerja? Teman-teman jangan lupa ya absen dulu ini. Gimana Mas? Waalaikumsalam Ustaz. Mohon maaf Ustaz, lagi kerja. Oke, silakan Mas. Izin on cam ya. Oke, silakan teman-teman nanti absen ya. Ini dianggap masuk semua apa? Yang nggak masuk kan cuma berapa orang ini? 6 orang. 1, 19, 18. Gimana Mas Chandra tadi mau nanya apa Mas? Itu saat saya mau nanya, kalau itu restu orang tua tuh wajib masih atau gimana sih Sat? Kadang ada yang pernah saya dengar. Para ulama berselisih pendapat Mas. Terutama kalau ibu bagi gitu, wanita, ya bagi wanita itu prinsip. Tapi bagi laki-laki itu hanya pelengkap. Nah, semakin restu orang tua melekat, semakin besar kemungkinan untuk sakinah, gitu loh, ya. Jadi, tetapi jika ternyata dalam keadaan tertentu orang tua belum setuju, tetapi kita diharuskan untuk menikah, itu tidak, dalam hal ini anak tidak bisa dianggap durhaka karena dia memperjuangkan sesuatu yang merupakan perintah Allah meskipun belum sesuai dengan kehendak dari orang tuanya. Jadi kalau untuk anak wanita itu diusahakan. Nah, karena nanti perwaliannya itu mereka yang megang. Makanya diusahakan sebisa mungkin harus membujuk orang tua agar menyetujui. Tapi kalau bagi anak laki-laki itu dianggap sebagai pelengkap karena faktor kesakinahan dalam keluarga itu sangat dipengaruhi oleh restu orang tua. Tetapi seandainya dalam keadaan tertentu kita harus menikah tanpa restu orang tua, ya, karena khawatir terjadinya pelanggaran agama, itu meskipun orang tua tidak setuju, tidak bisa dianggap sebagai anak durhaka. Cuma ya kita aja pergaulannya. Itu yang disebut dalam surat Luqman itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma. Jadi kalau misalnya orang tua tidak restu, kita tetap wajib berbuat baik kepada mereka, gitu loh. Dan tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Meskipun kita tidak sependapat, gitu loh, ya. Jadi banyak guru-guru saya yang nikah tanpa restu orang tua, tapi pada akhirnya orang tua juga restu, gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada orang tua itu yang suka melihat anaknya itu anaknya sengsara. Tapi prinsipnya begini, jangan memilih untuk keluar agama gara-gara hanya jodoh. Makanya cinta itu jangan ditaruh di tempat yang salah, gitu loh. Sekali Anda menaruh di tempat yang salah, gitu loh, itu akan berakibat penyesalan dan duka yang mendalam. Itu jadi cinta itu jangan ditaruh sembarangan. Jangan dibagi-bagi pula, gitu loh. Meskipun ada porsinya yang bisa dibagi. Oke, gitu ya Mas ya. Siap Ustaz, jazakallah Ustaz. Ustaz mau tanya dong. Ustaz mau tanya dong. Oh iya, silakan Bu. Kan gini ya Ustaz, kalau misalnya ya apalagi fenomenal saat ini gitu, banyak anak yang mohon maaf tanda kutip dia hamil di luar nikah gitu ya Ustaz. Setahu saya, yang saya tahu kalau nggak salah, anak yang di luar nikah itu maksudnya walaupun dia nikah lagi sama
yang menghamilinya misalnya gitu kan. Tapi nasabnya dia itu tidak jatuh kepada ayahnya gitu. Nasabnya itu jatuh tetap kepada nasab ibunya. Nah, pada saat dia nikah, misalnya dia perempuan gitu, kan dia butuh wali. Nah, terus dia dinikahkan oleh ayahnya karena dia bernasabnya binnya si ayahnya gitu. Nah, apakah itu sah gitu maksudnya dinikahkan tapi bukan dengan nasabnya gitu? Oh iya, ini Bu. Itu di kalangan Imam Syafi'i memang orang yang hamil duluan sebelum pernikahan itu nasabnya tidak boleh dikaitkan dengan bapaknya. Meskipun nanti terjadi pernikahan itu dianggap sebagai bukan anak secara nasab. Sehingga kalau bicara tentang kebolehan, anak itu nanti ketika lahir umpama cantik dinikahin ya boleh gitu loh. Nah, tetapi dalam mazhab lain ternyata anak yang lahir dari keadaan orang yang sedang hamil itu juga bisa dinasabkan gitu loh dengan bapaknya selama yang menikahi itu adalah orang yang menghamilinya. Nah, soal nantinya ketika dia dewasa, apakah yang berhak menjadi wali itu wali hakim atau bapaknya, itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau Ustadz Abdul Somad kan karena ini mencoblosnya di luar waktu yang di luar waktu yang belum ditentukan. Pencoblosannya itu dianggap suaranya tidak sah kalau pemilu kan gitu. Nah, makanya itu analisa yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tapi sekali lagi Imam Syafi'i ketika di Mesir dengan ketika di Baghdad kan beda gitu. Makanya ketika di Baghdad pengaruh dari mazhab mazhab Imam Hanafi juga lebih besar, maka walinya itu juga tidak disyaratkan menjadi wali dari bapaknya. Jadi seorang wanita itu berhak menikahkan dirinya. Gitu. Itu yang diikuti dari pendapat bagi mereka yang menganggap anak itu anak yang sudah hamil kemudian dinikahi oleh bapak yang menghamilinya, gitu, oleh seorang yang menghamilinya, lalu anaknya statusnya bagaimana? Nah itu jawabannya yang paling gampang, realistis, itu dia mengikuti mazhab Hanafi bisa menikahkan dirinya. Nah, kalau mengikuti mazhab Syafi'i yang menikahkan itu harus wali hakim. Karena pertalian nasab itu dianggap putus atau belum bersambung ketika seseorang belum menikah. Jadi ada 4 konsekuensi, termasuk nanti ketika orang tuanya meninggal, itu anak tersebut tidak mendapatkan waris. Dan ketika terjadi persentuhan, menurut mazhab Syafi'i, itu juga dianggap membatalkan wudhu. Gitu loh. Itu, makanya di sini tinggal cara kita menyikapi. Jangan dibuka di tempat umum kayak gitu, atau disampaikan. Kita cari cara, metode menurut Imam siapa yang kira-kira paling memungkinkan untuk anak itu tidak usah tahu gitu loh. Orang tuanya juga tidak malu, tetapi pernikahannya sah gitu loh, Bu. Caranya kayak gitu, Bu. Nah, ikuti pendapat ini aja gitu loh. Atau misalnya orang tuanya izin minta tolong kepada kiainya untuk menikahkan. Kiai itu bisa dianggap sebagai hakim gitu loh. Cuma kalau di undang-undang itu harus ketua KUA-nya gitu di kita gitu. Tapi sekali lagi hakim itu kan sebenarnya orang yang memiliki pengetahuan, kebijakan, dan dipercaya oleh masyarakat bisa melindungi dan memutuskan hukum. Dalam undang-undang perkawinan kita ditunjuk ketua KUA masing-masing kecamatan. Tapi kalau dari sisi fikih itu termasuk para ulama, para kiai, para ustadz itu juga dianggap sebagai wali hakim, bisa diposisikan. Ya Bu ya, kira-kira itu Bu ya. Ada yang lain? Ya, sama-sama Bu. Ini karena sudah maghrib ya teman-teman.
kita akhiri ya. Nanti jangan lupa absen terlebih dahulu. Ini ada 20 sama saya berarti 19 dan masih ada kurang. Ya nanti kalau hari ini masih Ini aja ya di sini. masih pertama, dianggap hadir semua aja dulu ya. Kalau minggu-minggu depan di absen ya. Oke, makasih banyak Mas Adi. Mohon maaf yang media kita sambung besok ya. Ya, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.